Selamat pagi. Saat ini kita melanjutkan perkuliahan online untuk mata kuliah mekanika bahan dan sudah berada pada modul 3, pertemuan pertama untuk modul ketiga, dan secara keseluruhan kita sudah berada pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai cara menghitung deformasi elemen struktur yang dibebani dengan gaya aksial. Rangka atap ini merupakan salah satu jenis konstruksi yang elemen-elemen strukturnya itu bekerja adalah gaya aksial, baik aksial tekan maupun aksial tarik. Beban-beban bekerja pada simpul, kemudian beban itu didistribusikan ke elemen ini. Elemen itu bisa berbentuk gaya tekan maupun gaya tarik dan diteruskan ke tumpuan. Model konstruksi berikut adalah jembatan. Dilihat ini gambar jembatan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian untuk analisanya, kita biasanya memodelkan menjadi sistem 2 dimensi. Dan pada sistem 2 dimensi diperlihatkan bahwa beban-beban itu bekerja pada simpul, kemudian beban itu diteruskan ke elemen, dan elemen inilah yang kita pelajari. Elemen ini ada 2, elemen aksial tekan maupun elemen aksial tarik. Kemudian diperlihatkan pada slide berikutnya, ini adalah model konstruksi kren. Konstruksi ini banyak ditemukan ketika akan membangun sebuah bangunan bertingkat banyak. Kemudian yang berikut ini adalah menara sutet. Ini untuk menopang sistem kabel listrik yang biasanya memiliki bentang yang sangat panjang. Kemudian berikut ini adalah gambar menara air. Biasanya tangki air ditempatkan pada sebuah konstruksi, dan konstruksi itu adalah konstruksi elemen aksial tekan maupun elemen aksial tarik yang digabung menjadi konstruksi seperti yang diperlihatkan pada slide. Nah, tujuan kita pada perkuliahan mekanika bahan saat ini adalah menghitung berapa perpindahan atau deformasi yang terjadi. Untuk mempelajari deformasi yang terjadi pada sebuah elemen aksial, maka kita perhatikan, kita isolir sebuah elemen yang pada tumpuan itu terjepit, kemudian tergantung sebuah batang berbentuk segi 4 dan memiliki kekakuan EI, kemudian panjang batang adalah L. Kalau batang yang tergantung pada tumpuan ini kita bebani dengan sebuah gaya P, maka batang ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Kita akan menurunkan sebuah persamaan yang menghubungkan delta L ini dengan P, EI, L, dan luas daripada penampang ini. Pada video ke-7, sudah diturunkan persamaan tegangan normal sama dengan gaya dibagi dengan luas. Kemudian regangan normal adalah delta L dibagi dengan L. Kemudian sudah dijelaskan pula bahwa hubungan antara tegangan dan regangan dapat ditulis tegangan sama dengan sebuah konstanta dikali dengan regangan. Konstanta inilah yang disebut dengan modulus elastisitas bahan. Sangat tergantung pada bahan, baja, kayu, atau beton. Biasanya modulus elastisitasnya itu pasti berbeda. Nah, jadi hubungan antara tegangan dan regangan dihubungkan dengan sebuah konstanta yang disebut dengan modulus elastisitas.
Dan hubungan antara tegangan dan regangan sudah dijelaskan pada video yang ke-8, itu berada pada daerah elastis. Sehingga persamaan ini dapat digunakan, hukum Hooke. Kita kembali ke regangan. Regangan adalah delta L dibagi L. Kalau kita tulis delta L sama dengan regangan dikali dengan L. Nah, regangan ini, kalau kita ambil hubungan antara tegangan dan regangan sama dengan tegangan dikali dengan modulus elastisitas. Sehingga delta L, ini, persamaan ini, delta L sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitas dikali dengan panjang mula-mula. Dan tegangan itu adalah P per A, sehingga kita mendapatkan persamaan yang sangat penting, hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya P, L dan A luas penampang, dan E adalah modulus elastisitas. Jadi, pertambahan panjang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta L sama dengan PL dibagi AE. P ini adalah gaya yang bekerja, dan sekali lagi itu bekerja pada titik berat penampang. Kemudian L itu adalah panjang mula-mula batang, ini. A itu adalah luas penampang, jadi kalau penampang ini memiliki dimensi B dikali dengan H, maka A itu adalah B kali H. Tentunya kalau penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas daripada lingkaran yang dipakai. Kemudian variabel yang berikut adalah E. E sekali lagi itu adalah modulus elastisitas yang sangat tergantung pada material yang kita gunakan. Apakah batang ini terbuat daripada kayu, atau beton, atau baja, aluminium, maka modulus elastisitas itu berbeda. Pada slide selanjutnya diperlihatkan sebuah konstruksi, ya, sebuah batang baja memiliki modulus elastisitas 200 gigapascal, dibebani dengan gaya atau beban P1 50 kN, kemudian P2 25 kN, dan P3 75 kN. Diameter daripada baja ini 25 mili pada potongan AA, dan pada potongan BB 15 mm. Panjang batang dari tumpuan sampai gaya P1 itulah 1 meter. Kelihatan memang skalanya itu tidak benar, ya. Bentuk penampang atau diameter penampang yang saya perbesar hanya untuk memperlihatkan kepentingan saya untuk menjelaskan. Kemudian L2 itu 1,4 meter, L3 itu 2,5 meter. Kita ditanya berapa perpindahan titik A dan berapa perpindahan titik B yang terjadi akibat beban yang bekerja. Kalau kita perhatikan, pada reaksi di tumpuan ini, di daerah sini, akan bekerja reaksi untuk melawan beban yang bekerja. Besarnya tentu adalah, di sini, reaksi tumpuan, besarnya adalah 75 tambah 25 tambah 50. Jadi ada 150 kilonewton. Bila kita potong pada potongan satu-satu sini, maka akan bekerja gaya normal sebesar 150 kilonewton. Dan pada potongan dua-dua sini, akan bekerja gaya normal sebesar 100 kilonewton. Dan pada potongan 33, akan bekerja gaya normal sebesar 75 kilonewton. Dan untuk menghitung deformasi pada potongan AA,
kita menggunakan persamaan sigma PL dibagi dengan AE. Kenapa menggunakan sigma? Karena ada dua gaya yang berbeda pada potongan 11 dan potongan 22. Pada slide selanjutnya kita akan menghitung deformasi pada potongan AA dan potongan BB. Bila kita akan menyelesaikan soal ini, maka yang pertama kita perhatikan adalah luas penampang ya. Bagian AA itu adalah diameter 25 mm. Kalau kita akan menghitung luas, kita akan dapat luasnya adalah A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Bila kita input D itu 25 mm, maka akan dapat luasnya itu adalah 490,9 mm kuadrat. Dan untuk diameter sebesar 15 mm, akan didapat luasnya adalah 176,71 mm kuadrat. Untuk menghitung perpindahan pada potongan AA, ditulis delta AA sama dengan, karena ada dua buah gaya yang berbeda di sini. Pertama, gaya normal bekerja pada potongan 11 itu adalah 150 kN, dan pada potongan 22 itu gaya normal yang bekerja itu adalah 100 kN. Maka rumus selenturan di AA itu sama dengan P1 150 kN dikali dengan L1 itu adalah 1 meter ini, dibagi dengan luas penampang A dan modulus elastisitas baja, ditambah dengan P2 itu 100 kN, dikali dengan L2 itu adalah 1,4 meter ini, dibagi dengan luas penampang top ini, dikali dengan modulus elastisitas baja. Nah, kalau saya hitung atau buat lebih sederhana, maka persamaan ini bisa dihitung P1 kali L1 ditambah dengan P2 kali L2 dibagi dengan AE. Kalau kita memasukkan semua angka ke dalam persamaan ini, akan didapat lenturan pada posisi AA adalah 2,95 mm. Teknik yang sama berlaku untuk menghitung lenturan di titik pada potongan BB. Sama dengan ini P1 L1 dibagi AE ditambah dengan P2 L2 dibagi AE, kita sudah dapat nilainya adalah 2,95 mm ditambah dengan P3 dikali L3 dibagi dengan A. A itu adalah bottom ya, 176,71 mm kuadrat dikali dengan modulus elastisitas baja. Kalau kita hitung, ini perpindahannya tetap 2,95 mm ditambah dengan 5,30 mm, sehingga perpindahan di ujung batang di potongan BB sebesar 8,255 mm. Sekian penjelasan saya. Bila ada pertanyaan dan saran, dapat disampaikan ke nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih.